Oke, sekarang akan saya bahas lebih dalam mengenai isian logbooknya. Kan sudah terjelaskan tadi sekilas pada responsi. Jadi untuk ketentuan logbooknya ditulis pada buku kampus. Silakan beri sampul, dikasih plastik, dikasih label yang isinya nama, NPM, kelas, kelompok, sama ini laboratoriumnya nggak usah diisi. Isian logbooknya berarti hari dan tanggal, terus dikasih judul praktikum, terus ringkasan materi. Ringkasan materinya mencakup seluruh aspek biologi ikan, berarti taksonominya, klasifikasi ilmiah, terus termasuk ke dalamnya habitat hidupnya, sebarannya di mana gitu. Terus morfologi, ciri meristik dan morfometriknya, terus ciri morfologi khususnya, bentuk sirip, bentuk mulut, letak mulut, terus pertumbuhan yang kita ukur ya, pertumbuhan, reproduksi, kebiasaan makan, ukuran maksimal, tipe pertumbuhan, faktor kondisi, terus reproduksinya, rasio kelamin, IKG, HSI, fekulitas, diameter telur, musim memijah, ukuran pertama kali mematang gonad, terus kebiasaan makan. Faktor utama, profit ikan, apakah dia herbivora, omnivora, karnivora, atau detritivor. Nanti ini dicari lewat literatur yang teman-teman dapat atau pustaka di internet, lewat jurnal, SNI, dan lain sebagainya. Nanti ditulis juga pada logbook sumber pustakanya. Jadi dapat dari mana yang dicantumkan di materi tersebut. Evaluasi dan pengayaan, terus tabel hasil sementara berisikan tabel morfometrik ikan, tabel pertumbuhan kelompok, tabel produksi kelompok, tabel kebiasaan makan, dan tabel-tabel lainnya yang diperlukan untuk mencatat hasil pengukuran. Jadi ini contoh tabelnya. Ini contoh isi logbooknya dulu. Jadi ringkasan ini hari, terus judul praktikumnya apa, terus ringkasan materinya, biologi ikan lawak, ekonomi ikan lawak, morfologinya gimana, aspek pertumbuhannya gimana, aspek reproduksinya seperti apa, aspek kebiasaan makannya seperti apa yang tadi ada di sini ya. Terus ditulis sumber pustakanya di sini, daftar pustakanya. Jadi apa yang teman-teman cantumkan di sini jelas pustakanya dari mana. Evaluasi dan pengayaan, lalu untuk hasilnya ditulis dalam bentuk tabel, berarti nanti ada tabel dan perhitungan ya, di hasil sementaranya ada tabel dan perhitungan untuk fekunditas misalkan, terus untuk KSI dan lain sebagainya. Untuk tabelnya ini yang diukur, kayak ini lingkar kepala, lingkar badan, letak mulut, tipe mulut, bentuk tubuh, sel, FL, TL, bobot, terus ada aspek reproduksi juga, terus ada aspek kebiasaan makan juga, panjang usus, dan tabel-tabel lainnya yang ada pada modul praktikum yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau di modul tidak ada morfometrik ikan kalau nggak salah, jadi nanti ditambahin untuk di logbooknya ada morfometrik ikan. Kalau untuk tabel-tabelnya nanti dilengkapi sama dengan yang ada pada logbook. Terus nanti di sini juga pasti ada perhitungan fekunditasnya, ya kan, setelah volumetrik dan lain sebagainya yang sudah dijelaskan, nanti dituliskan juga di sini. Nah, kurang lebih seperti inilah nanti isi logbook yang akan teman-teman kerjakan. Angka-angka tersebut didapat dari mana? Dari video yang teman-teman amati. Untuk format laporannya, nanti setelah ini ada video lagi, video tata cara pengerjaan dan contoh laporannya. Laporannya karena berbentuk makalah, jadi pedoman penulisan skripsi, susunannya sebagai berikut ya: cover, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Lembar pengesahan nggak usah, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, bab 1 pendahuluan,
latar belakang, tujuan, manfaat ya seperti biasa pendahuluan kebanyakan pada makalah-makalah yang ada. Kajian pustaka, biologi ikan, taksonomi, morfologi, habitat, pertumbuhan, reproduksi, kebiasaan makan, pertumbuhan, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, pola pertumbuhan, faktor kondisi, reproduksi, rasio kelamin, tingkat kematangan gonad, TKG, indeks kematangan gonad, IKG, hepatosomatic index HSI, fekunditas, diameter telur, tingkat kematangan telur, kebiasaan makan. Terus indeks bagian terbesar, indeks IFLEF, terus tingkat trofik, sama lanjutannya bab 3 itu bahan dan metode, tempat dan waktu, alat dan bahan, alat praktikum, bahan praktikum, prosedur praktikum, parameter praktikum, analisis data, hasil dan pembahasan, analisis aspek pertumbuhan, distribusi ukuran, regresi hubungan panjang dan bobot. Berarti hasil dan pembahasan ini kita mulai masuk sebagian angka yang diukurnya ke regresi dan pengolahan data pada Excel. Tadi sampai mana ya? Regresi hubungan panjang dan bobot, faktor kondisi, analisis aspek reproduksi, rasio kelamin, tingkat kematangan gonad, indeks kematangan gonad, hepatosomatic index, fekunditas, diameter telur, tingkat kematangan telur, kebiasaan makan, indeks bagian terbesar, indeks IFLIF, susah bacanya, tingkat trofik, kesimpulan dan saran, daftar pustaka, lalu lampiran. Ini untuk lebih jelasnya lagi bentuk dari laporannya, jadi kurang lebih seperti ini. Pertama ada cover, terus ada lembar pengesahan, terus ada pendahuluan, terus ada kajian pustaka, terus ada bahan dan metode. Jadi tinggal teman-teman lanjutkan di sini isinya apa, tempat dan waktu, terus alat dan bahan, prosedur analisis reproduksi, parameter praktikum dan lain sebagainya ya. Jadi agar lebih mudah dibaca oleh tim praktikumnya. Jadi tim asisten praktikumnya. Jadi formatnya sama, susunannya juga sama. Fekunditas, diameter telur, tingkat kematangan telur, indeks bagian terbesar, indeks of electivity, terus tingkat trofik, terus analisis data hubungan panjang bobot, terus analisis data rasio kelamin, hasil dan pembahasan, distribusi ukuran, nanti dibikin ini apa namanya, tabel, bukan tabel, ini apa ya, grafik. Terus regresi hubungan panjang bobot, terus faktor kondisi. Jadi nanti grafik-grafik ini keluar dari hasil pengolahan data yang teman-teman dapat dari hasil pengukuran. Jadi bukan dari satu ikan. Kalau misalkan praktikum, udah saya bahas juga ya, kalau misalkan praktikum tatap muka biasa, setiap kelompok kan dapat satu ikan. Nah, nanti datanya itu dikumpulkan dari setiap kelompok, terus diinput di dalam Excel, terus diolah, nah, terus keluar ini presentasinya berapa, kisaran panjangnya segini. Jadi untuk ikan apa, misalkan ini ikan mas, untuk ukuran panjang 179 sampai 187 mm, jumlah presentasinya 38%. Terus nanti dibahas untuk bobotnya yang 78 sampai 44, 78,44 sampai 94,66, presentasinya berapa, terus nanti dibahas. Nanti dari tabel ini nanti itu dibahas lah ya, dibahas khusus ini mah biar nggak pusing, ini mah formatnya saja, format dari laporan. Regresi hubungan panjang dan bobot. Nah, ini
faktor kondisinya, dan seterusnya rasio kelamin. Nah, kurang lebih laporan yang dibuat seperti ini dengan grafik-grafik yang sama, tapi nilainya beda karena beda ikan dan angkanya juga pasti beda. Dan seterusnya tingkat trofi, kesimpulan dan saran. Jangan lupa daftar pustakanya, lampirannya ini dilengkapi bahan, prosedur, perhitungan distribusi panjang, perhitungan distribusi bobot. Nanti ini bisa diambil dari logbooknya, bisa diambil dari logbooknya. Ini yang data pertumbuhan itu yang digabung dari setiap kelompok. Berarti satu kelas kalau misalkan ada 36 kelompok, berarti ada 36 ikan, punya 36 data. Terus ada 3 kelas, berarti punya sekitar berapa? 108 ya, 108 data. Ini juga sama. Ini juga sama. Yang distribusi TKG, data kebiasaan makan juga sama. Nah, kurang lebih nanti di lampirannya seperti ini. Ini misalkan SL, FL, TL, LK, TL sama bobot punya kelompok 1, ini punya kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, ini yang digabungkan dan kemudian diolah datanya. Ya, ini yang kemudian disebut kalau di atas ini adalah data apa namanya? Data angkatan. Sampai 60. Ada 60 berarti. Terus perhitungan distribusi frekuensi panjang ikannya, nilai maksimumnya berapa, nilai minimumnya berapa, range-nya berapa, range-nya 60, berarti nanti jumlah kelas K-nya keluar berapa, dan seterusnya. Ini yang saya bahas di sini soal format dan isiannya ya, isian dari laporan praktikumnya. Nah, ini itu semua dibuat untuk setiap jenis ikan. Jadi kalau ada 7 jenis ikan yang dikerjakan, berarti setiap kelompoknya membuat 7 buah laporan. Nanti laporannya itu akan kita bahas di minggu-minggu selanjutnya. Ada yang di pertemuan kedua, pertemuan kelima, dan pertemuan ke-8. Kurang lebih seperti ini formatnya. Nanti ada lagi video soal tata cara bagaimana pengerjaan dan perhitungan dalam kegiatan praktikum biologi perikanan. Cukup sekian. Terima kasih. Kalau ada yang ditanyakan, bisa nanti pada kolom komentar atau PM langsung ke saya bisa, atau ke asisten praktikum yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.